Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami dari Lantik akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama berkaitan dengan lahan depan yang insya Allah minggu ini sudah kami selesaikan. Terdapat 12 kios. Dari 12 kios mungkin Bapak Ibu ingin mengisi kegiatan di lahan depan yang nanti bisa berhubungan dengan Majelis Ekonomi Bapak Edi atau Bapak Anang Widodo sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Jadi karena jumlahnya terbatas, kami berharap segera menghubungi yang bersangkutan agar nanti pelaksanaan teknisnya bisa diatur kepada beliau-beliau yang berwenang. Yang kedua, karena sebentar lagi sudah mendekati bulan Ramadan, ini mestinya wilayahnya ibu-ibu. Kemarin kita sudah rapat yang hasilnya adalah memutuskan, ini karena wilayah ibu adalah wilayah konsumsi ya. Jadi untuk takjil tahun ini kami hanya meminta himbauan dari ranting, kami hanya meminta kesadaran ibu-ibu yang mengisi takjil. Jadi tidak akan didatangi dari rumah ke rumah. Pertimbangan kami itu, mohon maaf, itu menjadikan beban bagi petugas dan beban bagi yang dikunjungi kalau kunci. Oleh karena itu, jadi mohon kesadaran Bapak Ibu yang hadir untuk menyampaikan ke saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir bahwa persiapan takjil itu atas dasar kesadaran masing-masing nanti didaftarkan kepada bisa menghubungi Ibu Rin atau Ibu Karti untuk didaftarkan. Adapun pelaksanaan teknisnya seperti apa, monggo dikonsultasikan pada yang bersangkutan. Dan yang kedua, hasil dari pendataan itu nanti tidak akan di-share di grup. Jadi siapa-siapa yang isi takjil begini tidak akan di-share di grup. Jadi intinya ini pertimbangan kami agar tidak mengurangi rasa keikhlasan dari ibu semua. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah dan kita lanjut dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamin anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Ada perjalanan sudah selesai? Sudah selesai. Berarti saya kira apa? Ngaji apa saya kira? Ya, Datul Marid sudah menjadi orang sakit? Belum ya? Ada Walidain? Belum. Termasuk nanti akan muncul bagaimana kita berbakti kepada orang tua ketika orang tua sudah meninggal. Apakah sedekah itu juga nyampe atau tidak? Ini belum ya? Dulu kan ini atau ya Datul Marid dulu, menjenguk orang sakit dulu, atau kalau nanti menjenguk orang sakit nanti runtut setelah menjenguk orang sakit, menunggu orang yang sakaratul maut, kemudian sampai pada syarat. Mana dulu kan? Orang tua dulu, insya Allah. Saya yakin dengan orang yang berbakti dengan orang tua. Aminnya panjang Pak, jangan pendek Pak. Jadi dengan aminnya pendek jadi kampanye. Artinya pun juga beda. Al-adabu ma'al walidain. Adab ketika sama pada kedua walidain. Poin yang pertama itu ada asyukru lil walidaini. Asyukru itu kan berterima kasih, matur nuwun, berterima kasih kepada orang tua. Kalau dalam bahasa kita seperti sekarang ini, ya dengan izin Allah itu karena orang tua. Dengan izin Allah. Kalau dalam bahasa Luqman ayat 14 ada kalimat wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu bi amain anishkurli wali walidayhi. Ada kalimat wa wassayna. Kata-kata wassa atau yusi itu menunjukkan sebuah bentuk kewajiban. Kan kata-kata wasiat itu mempunyai makna ketika jenengan umpamanya pas mau meninggal jenengan menulis wasiat, dan sementara secara hukum wasiat itu kan wajib untuk ditunaikan selama tidak melanggar aturan syariat. Maka pada ketika di dalam Al-Quran Allah menggunakan kata-kata wawasaina itu menunjukkan sesuatu yang memang sangat wajib. Dan kami mewasiatkan, biasanya begitu maknanya. Dan kami mewasiatkan kepada manusia biwalidayhi. Ba di situ menunjukkan perintah untuk melakukan kebaikan. Di atas ayat ini kan ada kalimat juga. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Di situ ada kalimat begitu ya. Saya bukakan supaya lebih jelas lagi tentang masalah itu. Digandeng dengan ketika memang kedua orang tua kamu itu memaksa engkau. Di surat ke-31 ya. Di surat ke-31 surah Luqman 31 ini 31:11. Nah, setelah ayat itu tadi, setelah kalimat wawasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wa hana ala wahnin wa fisalu fi amain anishkur li walidayhi. Di sini ada kalimat wa in jahadaka ala an tusyrika bi
ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Ini ada kalimat di sini, wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Pada konteksnya di ayat 15 ini itu kan posisi orang tua itu kan musyrik ya. Wa in jahadaka, dan apabila keduanya memaksa engkau ala an tusyrika bi, supaya kamu itu menyekutukan aku, kata Allah, yang laisa laka bi ilmun, yang kamu itu tidak ada pengetahuan tentangnya, maka fala tutihuma, maka jangan ikuti keduanya. Tapi tetap Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufah, dan pergauli kedua orang tua itu di dunia ma'rufah, dengan baik. Ma'ruf itu sesuatu yang baik. Padahal ini kan orang tua kafir, bro. Orang tua itu musyrik kan. Itu tetap perintahnya Allah berbuat baik kepada kedua orang tua. Meskipun dia kafir, meskipun dia musyrik, tetap kita wajib untuk berbuat baik kepada orang tua. Apatah lagi hanya sekedar perbedaan pendapat. Ibu kunut, anaknya gak kunut, besok apa ndak? Masuk gara-gara kunutnya gak sopo-sopoan. Ibunya masih tetap bersisi teguh untuk ngikutin beda ormas, jenengan beda ormas, masuk kata jenengan satu, hanya sekedar beda huruf. Iya, ini ada yang jauh lebih kuat. Apa itu? Musyrik, menyekutukan Allah. Saya dapat kabar dari seorang takbir, dia ngikut salah satu kelompok tertentu. Kalau ngomong salah satu kelompok tertentu, jenengan pasti paham. Masuk ke kelompok tertentu, ngajinya rutin, jamaahnya dia mengatakan wajib, dia mengatakan jenggot wajib dan macam-macam. Ibunya itu masih, ya namanya orang tua Pak, diajak diskusi secara ilmiah ataupun dalil-dalil seorang nutut. Dia masih mengikuti tradisi-tradisi di kampung. Lagi itu loh, sama anaknya gak disopo, gak disopo, disatu. Ini apa-apaan model begini? Model begini apa-apa? Ada yang jauh lebih berat di sini apa Pak? Musyrik. Meskipun orang tuanya musyrik, meskipun orang tuanya kafir, tetap punya kewajiban kita itu harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka kita bersyukurnya di sini ketika Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan apa? Wa wassaynal insana. Nah, ini tadi sudah saya buka. Kami mewajibkan kepada manusia. Kami mewajibkan kepada manusia, kami berwasiat kepada manusia. Biwalidai terhadap kedua orang tuanya untuk berbuat baik. Meskipun apa tadi? Kafir. Meskipun tadi apa? Musyrik. Ada tak di sini berani sama orang tuanya? Juret, pernah dengar kisahnya Juret? Belum? Masya Allah. Juret itu orang yang soleh total, terus ibadahnya total. Pas suatu saat itu Juret sholat, dia punya gedung sendiri, ya semacam mihrab begitu. Jadi dengan buka di Qasasun Nabawi. Suatu saat dipanggil sama ibunya. Kasih Juret itu bingung. Umi wasolati, jadi gitu loh. Ini sholatku atau ibu saya? Sholatku atau ibu saya? Dia meneruskan sholatnya satu kali. Besoknya juga begitu lagi. Bingung lagi dia. Umi wasolati, ibuku atau sholatku? Lanjut dia sampai 3 kali. Itu akhirnya sang ibu bilang, ya Allah, dia itu anakku, dia tidak menjawab panggilanku. Terus dia berdoa, doanya mama jelek. Ya, jangan kau matikan si Juret sebelum dia mendapatkan ujian dari kau. Betul Pak, top chat. Itu padahal kondisinya Juret itu sedang sholat. Sholatnya sholat sunnah. Maka pas ketika kalau jenengan itu sholat sunnah atau perkara-perkara yang memang bukan wajib, ya perkara-perkara yang bukan
wajib, pokoknya sholat sunnah. Ketika sang ibu itu memanggil jenengan ketika jenengan wajib sholat sunnah, batalkan sholat sunnah itu. Batalkan sholat sunnah itu. Jawab panggilan itu. Jangan terus saya sholat itu, sholat kemudian dipanggil gak jawab. Si Juret didoakan yang jelek. Akhirnya kemudian ada wanita tunasusila itu kan dia, yang suka sama Juret. Dan Juret tak mau. Akhirnya dia zina dengan pengembala kambing. Setelah hamil kemudian dia ngaku-ngaku kalau itu anaknya Juret. Wah itu. Di kitab Qasasun Nabawi, Juret itu sempat ditempilingi, sempat diseret. Tempat sholatnya itu sudah dihancurkan, diratakan dengan tanah sampai segitunya. Ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan keistimewaan. Ya, salah satu bayi yang bisa bicara itu kisahnya Juret. Akhirnya sama bayi itu dibawa, si Juret mengatakan, coba kamu tanya sama bayi ini anaknya siapa. Ya, bingung orang-orang. Tapi akhirnya kemudian Juret telunjuknya itu ditaruh di perutnya si bayi. Ya. Akhirnya anak itu ngomong, siapa bapak? Mana bukan? Bapakmu siapa? Dia mengatakan bahwa bapaknya itu adalah si pengembala kambing. Jadi bayi yang baru lahir bisa ngomong itu cuma 3. Ya. Nabi Isa, yang kedua bayinya si Juret, kemudian yang ketiga di kisahnya Ashabul Ukhdud yang tadi malam saya bahas di Masjid Ayani. Cuma 3 itu yang bisa ngomong. Kalau zaman sekarang bayi lahir langsung bisa ngomong itu Masya Allah. Tidak karuan. Paling bapaknya yang ngomong itu. Jadi biwalidayhi. Kemudian hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Wahnan itu kan berat, payah, capek, ya, kesel, pegel, itu wahnan sembarang kali. Wahnan ala wahnin. Jadi capek di atas capek, payah di atas payah, kesel di atas kesel, apa mana? Pokoknya segala-galanya sakit begitu. Saya itu kadang-kadang berpikir begini ya, coba umpamanya sang suami itu punya perjanjian dengan sang istri. Sampean hamil, nanti yang merasakan sakit saya saja ya. Beb, nanti kalau sampean ngelahir no, gue sih ngerasa loro aku aja. Pernah ada ikrar begitu? Oh, lagi 3 kali. Jenengan 3 kali saya melihat istri melahirkan. Saya yakin juga jenengan punya pengalaman begitu. Kayak apa mereka itu? Ya, kayak apa mereka? Itu baru pada posisi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Hamilnya dia itu wahnan ala wahnin. Turu bingung itu. Pemandai kalau sudah 8 bulan, 9 bulan tidur bingung. Apalagi mengkurap tak bisa. Luar biasa itu Pak. Betul. Kita ini tidak pernah berpikir sampai ke sana. Coba umpamanya 9 bulan itu sama bapak-bapak atau anak-anak itu gawa bantal diikat terus sing abot bendino ngalor gitu loh. Sing gede otaknya. Yo rasanya. Belum lagi pas ketika melahirkan itu pun kan taruhannya nyawa. Kalau udah hidup pasti mati. Loh itu loh, sang ibu itu sampai segitunya. Pas ketika kemudian ada Nabi ditanya, ya Rasul, yang berhak saya itu berbuat baik itu siapa tolong? Nabi jawabnya apa? Ummuka, ibumu. Sumaman ya Rasulullah. Kemudian siapa Nabi? Ummuka, ibumu. Sumaman ya Rasulullah. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Sumaman ya Rasulullah. Siapa lagi ya Rasul? Abuka, bapakmu. Sholat kita itu waduh kayak ngopo sampai batu ireng. Mau ngapal tuh batu. Kalau kita sama ibu itu tidak ada apa-apanya kita itu. Karena al-jannah itu tahta aqdabil ummah. Itu kisahnya Al-Qamah itu bisa menjadi inspirasi kita itu. Al-Qamah itu kan seorang sahabat ya Pak. Betul ya. Bertemu dengan Nabi Al-Qamah itu. Ya namanya sahabat itu ya dibawa bimbingan Rasul Muhammad SAW. Al-Qamah itu. Tapi pas ketika dia itu kecantol sama cewek cakep dan akhirnya dia menikah dengan cewek cakep itu, dan ternyata cewek cakepnya itu gak jawanan mertua. Apa gak Jawa itu apa gak Jawa? Ya orang Jawa. Orang Jawa nama mertua. Akhirnya Salam Koma pun mengikuti sang istri. Ibunya juga Masya Allah akhirnya doanya kan munculnya jelek.
ketika Alqamah itu akhirnya kan ya ruwet lah istilah dalam bahasa kita itu, nggak bisa mati-mati, nggak bisa mati-mati. Diutus Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah mengutus seorang sahabat datang ke ibunya Alqamah. Ibunya Alqamah cuma bilang, saya tidak akan pernah memaafkan Alqamah. Saya tidak akan pernah memaafkan Alqamah. Balik itu sahabat bilang kepada Rasulullah, tetap Alqamah tidak bisa mati-mati itu. Dan akhirnya posisi yang kedua diutusnya lagi, sahabat itu datang kepada ibunya Alqamah besoknya itu. Tetap ibunya Alqamah mengatakan, saya tidak akan pernah memaafkan Alqamah. Terus tambah karuan itu matinya saya kalau maunya Alqamah. Sampai 3 kali pada akhirnya kemudian Rasulullah menyuruh kepada seorang sahabat dan menyuruh bilang Alqamah akan dibakar bersama Rasulullah Muhammad SAW. Begitu dibilang bahwa Alqamah akan dibakar, sang ibu datang menemui Alqamah dan begitu dia mengatakan, sudahlah, dosamu aku maafkan. Mati dia dengan baik. Sampai segitunya itu. Makanya di sini posisinya Allah itu di sini di Luqman ayat 14 itu hanya menyitir posisi kehamilan dan menyusui. Ini belum yang lain-lain. Coba jenengan amati kalimat-kalimat tauhid untuk menyembah kepada Allah itu pasti digandeng dengan wabil walidaini ihsan. Contoh surat Al-Isra ya ada ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Tauhid hanya menyembah kepada Allah itu mesti digandeng dengan berbuat baik kepada ibu. Makanya saya kalau ngaji tauhid Fathul Majid itu saya bilang, orang itu seharusnya semakin dia bertauhid, seharusnya dia itu semakin berakhlak kepada kedua orang tuanya. Karena itu gandengan Ibu Bapak. Kalau dia ngaku-ngaku belajar tauhid kok kepada orang tua dan punya taat, kepada orang tua dan punya akhlak, itu saya mengatakan belum bertauhid orang itu. Belum bertauhid. Maka al-jannatu tahta aqdamil ummahat, itu kan isyarat bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Sampai ada kata-kata wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Sampai segitu, berkata uff itu sudah boleh, apalagi membentak wala tanharhuma. Dan kata-katanya apa? Wa qul lahuma qawlan karima. Percuma jenengan sholat sampai gentu, sampai sujud, sampai segitu kalau jenengan sama orang tua berani. Tidak ada apa-apanya, tidak ada, terutama ibu. Saya itu tidak bisa bayangkan ketika sang anak itu dilahirkan oleh seorang ibu, ibunya tidak mau merawat, dibuang ke tempat sampah. Saya tidak bisa. Di Malang itu termasuk kasus pembuangan bayi itu terbanyak di antaranya. Banyak mahasiswa. Saya diberitahu di rumah sakit, istri cerita. Dia datang ke rumah sakit bawa tas kresek merah. Gowo apa bu? Bawa janinnya bayi yang sudah mati. Mungkin saking bingungnya, akhirnya datang ke rumah sakit bawa janin bayinya itu sudah mati. Ya pihak rumah sakit dia langsung lapor polisi toh gitu. Tidak mau resiko rumah sakit. Nah, masya Allah, lihat ya. Jadi di situ wafisaluhu bi'amain. Pisau itu kan kalau di sini sebenarnya menyusui yang dikatakan. Menyusuinya selama 2 tahun. Susah Pak, betul. Sudah 9 bulan mengandung, ditambah lagi menyusui, belum lagi tingkahnya dan karu-karuan. Coba sekali-kali kalau umpamanya ibu melahirkan itu, saya ngubah popok, saya mimpi popok, ya ibu bapak. Loh tenanan itu, ibunya biar istirahat saja. Lihat malam itu kira-kira kayak apa? Malam kayak apa itu kalau anaknya? Nah, para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka muncul kalimat anishkurli, bersyukurlah kepadaku. Wali-walidaik, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Digandeng syukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Ada sebuah riwayat yang sahih, Allah mengatakan ma yashkurillah man lam yashkurin nas. Pernah dengar hadis itu ya?
belum dikatakan bersyukur kepada Allah ketika dia itu tidak tahu terima kasih kepada manusia, terutama kepada dua orang tua. Jenengan ketika belum berterima kasih kepada kedua orang tua, jenengan belum disebut sebagai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jenengan gak boleh jawab, "Wong, saya dulu tidak minta dilahirkan kok." Itu jawaban kurang ajar gitu. Jalur dijadi. Ya. Gitu ya. Jadi itu suatu banyak sekali ayat-ayat semacam ini. Suatu saat ada bapak kepala sekolah bilang sama saya, "Ustaz, saya punya jamaah, Ustaz, punya teman. Teman ini rajin ngajinya, Ustaz. Rajin ngajinya. Tapi sama orang tuanya kok semakin berani, Ustaz. Sama orang tuanya semakin berani." Terus saya bilang, itu berarti ada sesuatu yang salah itu. Berarti ada sesuatu yang salah. Memahami syariatnya itu tidak benar. Tidak ada satu ayat pun yang menyuruh orang itu berani sama orang tuanya. Lah kok dilalah ada orang yang rajin ngaji, majelis taklim kok sama orang tuanya semakin berani. Itu ada sesuatu yang salah. Pada Luqman ayat 14 tadi apa? Meskipun orang tua kafir, meskipun orang tua musyrik, tetap kita disuruh berbuat baik kepada orang tua. Meskipun orang tua kita sudah mati, kita tetap wajib berbuat baik kepada keduanya. Jangan dikira berbuat baik kepada kedua orang tua itu pas hanya orang tua lagi hidup. Tidak. Orang tua sudah meninggal pun juga punya kewajiban untuk berbuat baik. Sudah ada yatim piatu di sini? Sudah, jadi dengan yatim piatu. Masya Allah. Kalau saya masih yatim, tinggal ibu saya, Masya Allah, luar biasa. Saya kalau kemana-mana itu, kalau tidak izin, tidak cium tangan dulu, saya nggak berangkat. Gitu. Karena itulah ibu itu. Maka kalau Romai Rama bilang itu ya keramat itu, keramat dunia itu. Nyapa kita itu sampai ziarah, sampai ke kuburan sih gak karu-karuan, sampai ke Jakarta, sampai ke Bandung, sampai ke Bali. Itu keramatnya di dunia itu udah pernah dengan anak. Sama orang tua senengane nyegong apa nyegongi. Ya kayak gini gonggong itu. Sama orang tua kata-katanya kasar. Anak-anak sekarang itu loh Pak, kromo inggil namun Tuhan ora iso. Wong ibuke diceluk memes. Bapaknya diceluk biasanya kadang-kadang bapak diceluk bro, ayo bro, budal bro, Masya Allah, nauzubillah. Ini gimana? Makanya kata-kata ini benar. Kita ini, saya kalau ngomong etik itu malah melok paslon nomor 2. Iya, kalau saya lebih suka pakai istilah adab atau akhlak. Nanti saya khawatir kalau pakai etik itu malu. Iya. Lanjut ya Pak. Oke. Jadi ada yang salah. Ngaji rajin, sholat rajin, sama orang tua kok tambah berani. Ada sesuatu yang salah itu. Total salah. Total salah. Maka lihat Allah sampai memuliakan yang namanya Uwais Al-Qarni. Gara-gara apa itu? Ibu. Uwais Al-Qarni itu luar biasa. Taatnya, hormatnya, menghargainya kepada sang ibu itu luar biasa. Rasulullah itu cuma nyuruh kepada Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain, cari itu yang namanya Uwais Al-Qarni, minta doa kepada dia. Loh saya itu berpikir ya, Umar bin Khattab itu sahabat Nabi yang utama, paling utama setelah Abu Bakar, punya karomah yang begitu luar biasa, masih disuruh untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Kurang apa itu? Dicari. Uwais Al-Qarni itu luar biasa. Sampai yang dilakukan Uwais Al-Qarni itu, ibunya itu kan minta naik haji ke Mekah. Dan memang Uwais Al-Qarni tidak pernah ketemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Pernah ke Mekah, kepingin ketemu sama Rasul, tapi tidak ketemu, tidak diizinkan oleh Allah, tidak ketemu. Ya, tidak diizinkan oleh Allah, tidak ketemu. Ketika sang ibu itu kepingin naik haji, akhirnya dia itu latihan untuk apa? Gendong ibunya.
ratusan kilometer gendong ibunya ke Mekah. Akhirnya latihan. Dia ini kan mengembalakan kambing. Akhirnya yang namanya kambing-kambing itu ditaruh di atas bukit. Di atas bukit. Kalau dia mau mengembalakan digendong. Kalau pagi hari digendong dibawa ke bawah. Kalau sore hari masuk, kambing itu digendong lagi ke atas. Ya, mulai dari kecil itu yang namanya kambing sampai gede lama-lama kuat ya, kuat. Itu latihannya dia untuk bisa gendong ibunya. Sampai segitunya itu wes. Kita kapan gendong ibu kita? Kalau kita dulu digendong, dulu di masya Allah. Sekarang hanya untuk nyeboi ibunya yang gak iso cebok itu saya merasa jijik ini piye. Halo, di rumah sakit itu ada ibu yang sakit begitu ya, ada seorang ibu sakit. Anaknya tidak pernah jenguk, sampai bilang sama istri saya itu kepingin kalau umpamanya ada anak saya kesini, jenguk saya kesini. Tapi tidak, anaknya tidak pernah menjenguk, hanya dibawain ditinggalin uang satu koper gitu. Betul itu satu koper, duitnya apa kabeh. Tapi anaknya tidak pernah jenguk, diserahkan kepada suster perawat-perawat gitu. Begitu ibunya semangat sakaratul maut ditelepon. Pas ketika ditelepon anaknya ngomong apa? Sudah suster tadi mentalkin ibu saya itu. Ini piye model ini? Mau jenengan punya anak semacam itu? Tidak bisa jenengan punya. Makanya konteksnya itu ketika saya berpikir semacam ini, Rasulullah pernah mengatakan birru aba'akum tabirru abana'ukum. Berbaktilah kamu itu kepada orang tua kalian, abah-abah kalian, bapak kalian termasuk, maka tabirru abana'ukum, maka anak-anak kalian itu pasti nanti akan bisa berbakti kepada kalian. Maka ibaratnya lan jenenge banyu iku rutuh ora ada teko wite. Jenengan berlaku kepada orang tua kayak apa, nanti anak akan memperlakukan itu seperti itu. Jadi masalah berbakti kepada orang tua itu, masya Allah, itu sesuatu poin setelah tauhid. Coba kalau jenengan amati ayat ini kan, itu kan atasnya itu kan tauhid ya Pak. Saya bukakan lagi tadi. Nih, di sini sebelum Allah mengatakan bahwa sayyidul insan, di sini ada kalimat wa in qala luqman li bani wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun 'adzim. Tadi sudah saya katakan bahwa tauhid itu gandeng dengan berbakti kepada orang tua. Ini ketika Allah mengatakan melalui Luqman itu la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun 'adzim, baru bahwasanya tauhid akhlak. Akhlak yang paling pertama yang harus kita buat adalah akhlak kepada Allah, kemudian akhlak kepada kedua orang, akhlak kepada Nabi, baru kemudian kepada orang tua. Clear ya? Mudah-mudahan saja kita ini pas di yaumul qiyamah itu tidak kecelek. Di yaumul qiyamah itu tidak kecelek. Dong-dongi kita itu sudah bangga. Kita sudah bangga, wih aku sholatku sakeh. Ternyata dong-dongi di yaumul qiyamah kita tidak menemukan apapun. Kenapa? Allah tidak akan pernah ridho. Allah itu tidak akan pernah ridho. Dalilnya apa Pak? Masih ingat? Ridhollah biridhol walidain wa suhtullah bi suhtil walidain. Hafal jadi kata saya. Anak-anak kita pun juga hafal seperti itu. Tapi gimana ya akhlaknya? Terutama si bantengan itu baik. Coba jangan amati. 22 tahun saya jadi guru ngamati. Arek-arek si bantengan jarake pangan itu totok-totok, bablet-bablet, angel-angel kandaran. Lihat. Nah kalau jenengan memilih paslon yang sukanya bantengan repot itu. Yang nyuruh tok misalnya. Pilih yang memang betul-betul beriman, bertakwa, bisa jadi imam ngaji pena, pasal sampai pena. Wes saja disebut sendiri. Ya, orang kita lemah nih kita ya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah.
Subhanahu wa taala. Jadi Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni itu orang mana? Ini suatu saat Sa'id bin Abi Burdah bin Abi Musa al-As'ari qala sami'tu abi yuhaddithu annahu syahida ibnu Umar rajulan yamaniyan yatufu bil baiti hammala ummahu. Jadi Ibnu Umar itu pernah melihat ada seorang laki-laki dari Yaman yang dia itu tawaf di Ka'bah sambil gendong ibunya. Insya Allah. Mudah-mudahan aja kita ini termasuk orang itu ya. Kalau saya ingat masih muda dulu itu untuk wablok, Masya Allah. Ya kata cerita ini dapat TV. Pokoknya mantap saya dulu ya. Sama dengan mantap juga. Tidak mantap. Sekarang tidak ada. Baik, nomor 2. Sama orang tua itu harus layyinul qawli. Layyinul qawli itu harus lemah lembut. Lemah lembut apanya? Al-qawl, ucapannya. Lahuma, kedua orang tua siapa? Bapak dan ibu, terutama ibu. Harus layyinul qawli. Itu disebut dengan dalam Al-Quran qawlan layyinan. Kalau berkenaan dengan masalah orang tua, itu tadi saya katakan wa qul lahuma qawlan karima. Disuruh juga mendoakan. Di antara doanya itu Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya mengatakan kalau ada anak itu dan mendoakan orang tuanya tiap hari itu kok ada sesuatu yang enggak pas. Jadi kan saya yakin mendoakan orang tua tiap hari. Mendoakan orang tua itu tidak harus pakai sing aneh-aneh. Kalau yang dirujuk oleh Al-Quran itu tadi, termasuk oleh Rasulullah Muhammad itu tadi. Pak, saya mendoakan orang tua dengan kirim pahala Fatihah. Imam Syafi'i gak merekomendasi itu. Nabi juga tidak pernah melakukan. Biasanya ngomong khususon. Nabi tidak pernah melakukan itu. Sahabat juga tidak pernah melakukan itu. Imam Syafi'i pun juga tidak pernah melakukan itu. Wes gak usah karang-karang sing aneh-aneh. Kalau orang tiba ben. Nah ini coba kita lihat ini ya. Awat ta'addub itu apa? Ta'addub itu beradab. Kalau kita menggunakan kata-kata beradab itu kayak piye gitu. Apa sih bedanya adab sama akhlak? Bu, adab sama akhlak itu apa bedanya? Imam Al-Ghazali itu lebih memahami kalau yang namanya akhlak. Umpamanya begini, di situ ada orang jalan, kemudian di situ ada paku di jalan. Dia langsung mengambil paku itu, langsung disingkirkan, dibuang supaya tidak mengenai orang. Dia pas mengambil paku itu spontan, tanpa berpikir, tanpa pertimbangan, tanpa kepingin dilihat sama orang, tanpa kepingin dihargai. Inilah akhlak. Kalau yang namanya adab itu lebih cenderung pada posisi dia itu diperoleh dari sebuah bentuk pembelajaran. Jadi kalau namanya akhlak itu memang sudah menjadi karakter. Tapi kalau adab itu berkenaan dengan masalah sudah belajar. Bahwa contoh, ya dengan itu biasanya umpamanya ono paku, ono apa lewat cuek. Tapi begitu ngaji dalilnya ini, jenengan baru mengamalkan. Nah inilah adab. Biasanya jenengan itu sama orang tua nyengol, bentak-bentak. Begitu mari ngaji seperti ini, sadar oh iya, kemudian berubah. Itu adab. Jadi yang namanya adab itu adalah buah dari sebuah bentuk
pelajaran. Makanya di sini dia ada kalimat wa ta'addud. Dan di sini ada al-adabu ma'al walidain. Inda muqatabatihima, ketika berbicara kepada kedua orang tua. Jadi lek ngomong karo wong tuwa pakai kata-kata yang lemah lembut yang baik dan punya adab ketika ngomong sama orang tua. Seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Tapi ya Allah, alhamdulillah kita ini memang katanya zaman milenial, zaman modern, tapi adab semakin hilang. Adab semakin hilang. Sama orang tuanya itu, masya Allah. Saya masih ingat diceritani ada anak sekolah yang sudah gak bener, mulai-mulai mabuk, bawa pedang, bapak ikan dibacok, masya Allah. Itu piye zaman sekarang. Ya, saya pernah baca di Jawa Tengah itu minta sepeda motor sama bapaknya belum punya uang, nggak diberikan, bapaknya dipukul pakai LPG kosong 3 kg, mati bapak. Ini piye model sekarang itu gimana? Jadi kalau Al-Isra 23, kalau tadi Luqman ayat 14. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini yang tadi saya katakan tadi itu. Allah Tuhanmu itu mewajibkan, memutuskan supaya kalian tidak menyembah kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Ini digandeng, Pak. Makanya saya tadi bilang, semakin bertauhid orang itu seharusnya semakin punya adab. Pancasila berbunyi nomor 2 ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak hanya sekedar adil tapi juga beradab. Tapi lihat pimpinan-pimpinan kita itu punya adab apa enggak? Maka nilai milih sih benar. Ada yang didiskusikan dulu, monggo. Sudah dibel gitu. Setelah ini kita ke Bulu Lawang. Ada yang didiskusikan? Monggo, Pak. Begini, saking pentingnya birrul walidain, ada anak yang lebih mengutamakan berbakti kepada orang tua, beradab kepada orang tua daripada sholat. Jadi kan kita kan menyatakan bahwa itu sudah di pentingnya beradab, berbakti kepada orang tua. Ini ada kasus anak ini benar-benar berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi dia meninggalkan sholat. Gimana kita menyikapi seperti itu? Kalau isyarah daripada Luqman ayat 14 tadi, ketika orang tua itu memerintahkan kepada sesuatu yang maksiat, tidak boleh dituruti. Ada kaidah la ta'ata li maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada tidak boleh ada ketaatan ketika li maksiatil khaliq, untuk bermaksiat kepada Allah. Salat 5 waktu itu rukun Islam, dan orang yang mengingkari salat 5 waktu kafir. Orang yang tidak mau sholat, dia itu tidak perlu disolati sampai segitunya ya. Ketika orang tua itu menyuruh kita tidak sholat, wajib tidak ditaati. Karena kita dahulukan antara Allah dan orang tua, kita dahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang semacam itu tidak benar. Paksa minta aja sama orang tua sampai dia tidak sholat, tidak benar. Perlu disiasati. Wong tadi itu memang kita lihat bagaimana West Oxford seperti itu. Tetap Pak, jadi bagaimana cara menyikapi orang semacam ini? Yo, sebisa mungkin kita bisa memberikan wejangan yang baik, memberi wejangan. Di antaranya surat Luqman ayat 14 tadi itu. Ya, jadi saya ulang, tidak ada ketaatan pada posisi kemaksiatan. Meninggalkan sholat itu dosa besar. Meninggalkan sholat itu bahkan merujuk kepada sesuatu yang sifatnya keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja. Ada yang lain? Iya Pak. Karena ada orang tua di rumah, walaupun orang tuanya itu sebenarnya masih kuat, maksudnya di rumah sendiri. Nah itu tidak sholat berjamaah di masjid, sholatnya berjamaah di rumah, bisa
Suatu saat ada orang buta datang kepada Nabi. Jadi kan pasti ingat ya, orang buta ini ya. Orang buta ini bilang sama Nabi, ya Rasul, laisali qaidun ilal masjid. Wahai kanjeng Nabi, tidak ada yang bisa nuntut saya ke masjid karena dia buta ya Pak. Dia minta rukhsah kepada Nabi untuk tidak sholat jamaah di masjid. Kemudian begitu orang itu pergi dipanggil lagi sama Rasul, Nabi tanya, atas ma'u an-nida, kamu dengar adzan atau enggak? Jawabannya orang ini, nah, saya dengar adzan ya Rasul. Maka Nabi bilang apa? Idan fa'ajib, bislaimono, tunaikan sholat jamaah di masjid. Padahal itu orang buta. Pada masa itu belum ada speaker dan lain-lain. Tentu pas ketika ada adzan, tentu orang ini berarti jarak rumahnya dan begitu jauh dari masjid. Sama Nabi tetap disuruh sholat ke masjid, padahal orang ini buta. Apatah lagi kalau orang itu masih kuat untuk pergi ke masjid. Oh sekarang juga ada sepeda motor ya. Nah ayo Pak, saya bonceng untuk sholat ke masjid jamaah. Itu menjadi dakwah tersendiri. Jangan malah justru kita ini kalah untuk terus aku tak sholat di masjid, apa sholat di rumah. Kecuali dalam konteks masih proses betul. Proses betul, contoh. Ada orang tua itu sudah mulai tidak sholat, katakanlah begitu. Ya, tidak sholat begitu bawahnya. Maka kalau kita itu pergi ke masjid untuk sholat jamaah, ini orang tua ini tidak akan sholat itu. Akhirnya dengan ijtihad kita, wis aku tak sementara sholat di rumah supaya bapak saya sholat berjamaah di rumah sambil pelan-pelan nanti diajak ke masjid. Itu proses namanya. Tadarruj namanya, itu boleh seperti itu. Apalagi kalau masih kuat jalan, masih apa, rumahnya juga dekat gitu. Ajak dia ke masjid. Mudah-mudahan itu bisa. Dan perjuangan kita untuk mengajak seperti itu tuh kan butuh sabar. Itu dia Pak. Ada yang lain? G. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan jenengan itu sebenarnya jawabannya nanti di nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10. Berarti kalau dijawab itu berarti kode terus nih. Nah, insya Allah nanti akan saya jawab di pertemuan yang akan datang. Jadi ini nanti saya bagi dua. Sesuai dengan di sini saya bagi dua. Berbakti kepada yang masih hidup. Nanti di poin nomor 6 sampai berikutnya itu yang sudah mati. Kita bicara dulu yang masih hidup. Oke, itu nanti saya jawab di bulan depan berarti. Di bulan depan. Itu berarti kan bulan depan itu pertemuan terakhir ya. Iya. Karena Ramadan tanggal 11 kita sudah puasa Ramadan. Saya kira cukup ya. Berarti masih nomor 2. Nomor 2 pun juga belum selesai. Tapi tidak apa-apa. Oke, ikhlas berarti malah dendam menurut kita. Malah dendam gitu, lorati, baper, lorati, saking lorati malah dendam. Gini nih Bapak Ibu, dulu pernah saya bilang orang melakukan sesuatu yang nggak benar itu kan macam-macam faktornya, macam-macam faktor.
Ada saya punya murid itu tinggal sama neneknya. Ibunya itu lungo nadi, gak karuan. Akhirnya dia tinggal hanya dengan bapaknya. Bapaknya itu sudah pontang-panting, akhirnya bapaknya pergi ke Surabaya untuk kerja oleh duit. Karena memang istilahnya ya semua menunggu. Akhirnya kemudian sang anak ini dititipkan sama neneknya. Itu anak-anak seperti ini saya duduk, tak ajak bicara, tak ajak ngomong. Bukan berarti orang tua kamu itu udah apa, tapi karena memang keadaan yang harus ngomong seperti itu. Ada yang lebih parah lagi, satu, bapaknya sekarang di rumah sakit jantungan, sementara ibunya di Bali sana tidak pernah pulang, mulai dia kecil. Ya, bapaknya sudah kontak sampai sakit jantung. Jadi ada orang itu kadang-kadang melakukan sesuatu yang tidak benar karena faktor keadaan, dan kadang-kadang juga karena faktor tidak tahunya bahwa apa yang dia lakukan itu tidak benar. Maka saya hanya mengatakan, mungkin orang tua kita itu masuknya ranahnya yang mana? Orang tua kita masuk ranahnya yang mana? Mungkin karena faktor ketidaktahuan bahwa ini wajib, bahwa ini sunnah, bahwa ini afdal, ini apa, mungkin tidak tahu itu. Ya. Atau mungkin karena faktor keadaan yang memang dia melakukan semacam itu. Maka saya hanya mengatakan, bebaskan hati kita dari dendam kepada kedua orang tua. Sudahlah, tetap tuntutannya Allah kita itu berbakti kepada mereka. Mudah-mudahan dengan kita berbakti kepada mereka, mereka kemudian bisa sadar, mereka bisa tobat, mereka dekat dengan Allah, dan mudah-mudahan mereka itu bisa husnul khotimah. Itu saja. Dan itu amal kita, ladang amal kita. Buang jauh-jauh kita itu punya dendam. Pak, tetap saya juga berbuat baik, tapi saya juga pakai shock terapi untuk apa? Monggo-monggo saja, jadi hanya tahu persis tentang masalah semacam itu. Ya. Saya dulu kecil pun juga gak pernah ditugoni. Yang tunggoni, yang rambut ya budi. Tapi saya paham, semakin dewasa saya paham, oh ibu begini, bapak begini, dan sebagainya, karena ini. Saya paham. Itu mudah-mudahan bermanfaat, gitu. Dan mudah-mudahan kita ini punya anak-anak yang soleh, punya anak yang solihah. Keluarga kita adalah keluarga yang baldatun, thayyibatun, warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai terjadi seperti sebuah cerita, ibunya mati, datang ke rumah sajanda karena dia lagi musuhan sama ibunya. Jangan sampai juga seperti kisah di daerah A, ibunya mati, ora melok tedusi, ora melok kapani, ora melok nyolati, ora melok kuburan-kuburan. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.